suami itu memang punya gen yang emang susah punya anak. Waktu hamil, saya kehamilan yang 23 minggu itu saya jadwalnya untuk pemeriksaan USG waktu itu. Yang datang itu dokter lebih dari 3 yang masuk waktu itu karena mereka bingung loh dengan hasil USG-nya. Jadi saya nggak dikasih tahu apa-apa. Jadi waktu itu saya cuma bilang ada apa dok gitu. Dia bilang gini, anakmu ini, dia cuma bilang gini, kayaknya sepertinya janinnya ini cacat. Setelah berapa bulan, mertua aku yang notice, dia bilang, kok perut Grace itu keras ya, gitu loh. Grace ini kemungkinan atresia biliar. Wah, kita nggak tahu dong, apa itu atresia biliar? Jadi aku tanya, dok, apa tuh atresia biliar? Jadi dia bilang, atresia biliar itu penyakit langka yang nggak tahu penyebabnya apa virus, apa dari kandungan, apa setelah lahir, itu nggak ada yang tahu pasti penyebabnya apa. Itu masalahnya di hati. Hai teman-teman, welcome back di Behind the Story sama gue Brian. Teman-teman, di dalam hidup kadang-kadang badai datangnya nggak sekali 2 kali, tapi bisa bertubi-tubi gitu ya. Nah, hari ini gue bakal ngobrol sama seorang ibu yang ngalamin pergumulan bertubi-tubi, tapi dia juga ngalamin mujizat bertubi-tubi. So, please welcome Kak Violin Karipui. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kak. Udah datang ke Behind the Story. Aku juga terima kasih banget. Sehat-sehat? Puji Tuhan sehat. Oke, sebelum kita ngobrol tentang ceritanya Kak Vio, boleh perkenalin diri dulu nggak ke teman-teman, kesibukannya apa, ngerjain apa aja, silakan. Halo, nama saya Violin. Saya ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 anak. Yang pertama namanya Grace, umur 5 tahun. Yang kedua namanya Kimi, umur 3 tahun. Oke. Ini ceritanya lumayan banyak pergumulannya ya. Benar. Oke. Waktu menikah di tahun berapa menikahnya? 2015. 2015. Ya. Terus katanya menunggu untuk punya anak pertama 5 tahun. 5 tahun, betul. Nah, selama masa penantian Kak Vio dan suami gimana tuh waktu itu? Penantian kita coba segala cara ya. Waktu itu periksa ke dokter, terus dari konsumsi obat herbal yang katanya biar bisa punya anak gitu. Sampai memang ada satu poin di mana suami itu memang punya gen yang emang susah punya anak. Gitu. Dia punya sakit yang memang kata dokter emang kita susah memiliki anak. Gitu. Jadi setelah menikah setahun kita berangkat ke Australia untuk sekolah karena kan pengen belajar, pengen. Habis menikah masih sekolah lagi? Iya. Ke Australia kita sekolah sambil bekerja waktu itu. Ya di sana kita ya fokus kerja ya sambil sekolah. Jadi tapi masuk pernikahan udah mau 5 tahun, saya waktu itu bilang waktu itu rencananya gini, apa kita IVF aja ya? Rencana itu saya mau bayi tabung karena usia juga sudah lumayan kalau udah. Dan aku rasa udah pas gitu loh. Jadi aku cuma bilang ya udah kita nabung untuk coba untuk program bayi tabung. Tapi itu puji Tuhan ya, dikasih mujizat Tuhan tuh tiba-tiba aku hamil dengan alami. Gitu tanpa rencana bayi tabung itu enggak. Akhirnya 5 tahun menantikan, mau coba berbagai macam cara, hamilnya alami. Dapat anak pertama tuh. Nah, gimana tuh masa kehamilan, bisa diceritakan? Tahu hamil aku happy banget, keluarga juga seneng banget karena emang kita menantikan anak ya. Lalu waktu hamil, saya kehamilan yang 23 minggu itu saya jadwalnya untuk pemeriksaan USG. Waktu itu saya ketemu dokter. Awal-awalnya minggu-minggu kehamilan tuh semuanya baik. Jadi masuk minggu ke 23 jadwal untuk USG. Jadi waktu di USG itu ternyata
Pas dilihat, saya juga kaget karena waktu itu yang datang itu dokter lebih dari 3 yang masuk waktu itu, karena mereka bingung loh dengan hasil USG-nya. Jadi saya nggak dikasih tahu apa-apa. Dia waktu itu saya cuma bilang, ada apa dok? Gitu. Dia bilang gini, anakmu ini, dia cuma bilang gini, kayaknya sepertinya janinnya ini cacat. Sorry, ini di Australia? Di Australia. Oke. Aku bilang, aku kaget. Cacat seperti apa dok? Mereka menemukan adanya cleft lip di bersumbing. Oke. Awalnya aku nggak ngerti nih cleft lip. Apa tuh cleft lip? Jadi dia tunjukin lah foto seperti ini gambarnya. Jadi memang aku lihat memang hasilnya memang bibirnya sumbing. Di situ aku shock. Lalu mereka bilang kamu harus ketemu dengan dokter spesialis cleft lip untuk membicarakan selanjutnya seperti apa. Waktu itu aku pergi sendiri, nggak ditemenin suami. Sampai rumah aku nangis sama suami, aku nangis. Aku bilang gimana? Dia bilang nggak apa-apa, kita ketemu dulu dokter, kita tanya seperti apa. Akhirnya kita ketemu dokter, dilihat memang dokter spesialisnya bilang ya anakmu cacat, adanya cleft lip. Lalu dia menjelaskan anak ini dia membuat aku gini, kamu harus terima anak ini cacat. Dia bilang anak ini nggak bisa bicara nanti, dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa ngomong karena cleft lipnya bagian atas, jadi nyambung. Sumbing itu bukan cuma sumbing. Bukan sumbing, jadi ini semua kasus sumbing itu jadi nggak bisa dengar dan nggak bisa bicara. Ngomongnya akan nggak sempurna, gitu loh. Lalu dia nggak bisa menyusui. Terus dia kasih tahu lagi, dia nggak akan bisa survive di lingkungan kalau dengan kondisi seperti ini, gitu. Kalian mau seperti apa? Gitu. Okay. Lalu dia dokter menyarankan, kamu boleh kok melakukan operasi kalau kamu merasa anak ini jadi beban. Gitu. Aku nggak ngomong apa-apa waktu itu. Kita bikin appointment lagi sama dokter. Kita bikin appointment lagi, kamu USG ulang untuk lihat seberapa besar dan tindakan seperti apa. Karena dia bilang anak ini bisa operasi tapi nanti tunggu besar. Gitu loh. Tapi kamu harus terima anak ini tidak banyak yang bisa dia lakukan. Gitu. Meskipun sudah dioperasi. Ini bisa dioperasi kalau sudah besar. Usia berapa? Saya ingat dia bilang 7 tahun ya untuk. Okay. Itu pun tidak kembali dengan sempurna. Jadi pulang di situ titik di mana itu pertama kali dalam hidup aku marah sama Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan. Aku menangis waktu aku bilang Tuhan tahu aku tuh menanti anak ini lama. Tuhan kasih. Terus Tuhan kasih dengan seperti ini. Gitu. Kalau tahu seperti ini ya nggak usah Tuhan kasih. Gitu loh. Aku nggak terima Tuhan, aku bilang. Lalu aku bilang sama suami waktu itu, apa aku ya? Aku bilang sama suami gitu. Karena aku nggak bisa, gitu loh. Kamu dan aku nggak bisa untuk merawat anak ini. Gitu. Akhirnya nanti jadi beban. Aku bilang sama suami gitu. Aku nggak siap. Gitu. Aku bilang sama suami gitu. Lalu suami cuma bilang nggak apa-apa. Anakan dari Tuhan. Dia masih seperti itu ngomongnya. Tapi aku bilang, aku marah. Aku bilang, aku nggak mau, gitu. Aku nggak mau karena gini. Aku berpikir anak ini kasihan nantinya, gitu. Di kehidupan sosialnya dia, lingkungan sosial dia, dia kan merasa minder. Dia akan merasa anak yang cacat, anak yang nggak bisa ngapa-ngapain itu kan juga akan menyakiti perasaannya dia gitu. Itu yang aku berpikir. Jadi aku bilang sebaiknya aborsi aja gitu. Aku akhirnya cerita sama keluarga pun tidak mengiyakan. Karena nggak apa-apa, waktu itu mertua saya bilang nggak apa-apa, nanti kita operasi gitu.
kita cari dokter yang paling bagus. Mertua saya bilang. Hanya hati saya tuh bilang, saya nggak mau, gitu loh. Karena saya bisa merasakan gimana ke depannya anak ini, gitu loh. Lalu akhirnya, puji Tuhan, aku dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku, orang-orang yang cinta Tuhan, yang mensupport, mendukung aku dalam doa. Mereka cuma bilang gini, kamu berkatakan hal yang baik tentang janinmu. Kamu minta yang pertama mereka bilang gini, kamu minta ampun sama Tuhan. Gitu lah. Kamu minta ampun Tuhan, kamu coba berdamai dengan dirimu. Gitu. Lalu akhirnya aku berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, aku minta maaf. Aku minta ampun dengan semua pemikiran aku yang jelek. Tuhan ubahkan hati aku. Aku bilang, aku mau terima bayi ini. Apapun keadaannya aku terima. Gitu loh. Aku mau, karena aku mau anak ini, gitu loh Tuhan. Karena aku minta. Jadi aku berdoa, aku setiap hari, jadi dari waktu itu untuk sampai ke USG itu ada jeda waktu 2 minggu. Setiap hari aku cuma perkatakan hal yang baik tentang janinnya. Aku cuma bilang, Mama sayang kamu, tumbuh jadi anak yang baik, gitu loh. Sehat, pokoknya semua sehat dalam perut Mama. Itu yang selalu aku dan suami aku katakan waktu itu. Jadi tibalah waktu itu USG. Sorry, sebelum lanjut aku potong ya. Iya. Dari hati yang sangat gak bisa terima, sampai akhirnya jadi, oke, gue terima, gue mau mempertahankan. Itu faktor terbesar yang bikin rubah mindset kakak tuh apa ya? Komunitas, fellowship. Aku setiap hari ditanya, kamu gimana? Oke, kamu sehat, gitu. Kamu gak usah khawatir, gitu. Kamu gak usah nggak usah malu dengan keadaan anakmu, gitu. Kita ada buat kamu, gitu. Penguatan itu ya yang bikin akhirnya nggak usah aborsi deh. Penguatan yang benar-benar ya aku dapetin, yang mereka nggak yang kamu sih gini-gini, nggak, yang mereka nggak apa-apa kok, gitu lah. Karena kan mereka juga mungkin berpikir aku baru mau jadi seorang ibu kan. Jadi aku baru mau jadi seorang ibu, aku happy, tapi dengan dialami kenyataan begini kan, aku juga terpukul, benar-benar terpukul di situ. Titik dimana aku tuh kecewa sama Tuhan tuh, benar-benar marah sama Tuhan tuh pada saat titik. Sampai akhirnya minta ampun sama Tuhan. Aku minta ampun sama Tuhan, aku cuma bilang, Tuhan, apapun keadaan anak ini aku terima. Gitu. Terus tadi USG, aku besokannya sebelum USG aku ngomong sama suami, aku takut, deg-degan, maksudnya apa ya? Apakah pemesarannya di bibirnya tuh gede nggak, gitu loh. Itu yang aku pikir sampai nggak tidur. Ini paginya kita USG, ketemu dokternya, dia lihat, dia masih bilang, oh iya, kelihatan kok bibirnya, gitu. Jadi di USG dia lihat, itu USG paling lama sih aku lakukan ya, 1,5 jam. Dia lihat, dia juga bingung, aku juga bingung. Dia nggak ngomong apa-apa waktu itu. Terus dia telepon lagi rekannya, terus satu lagi orang masuk, dia lihat, terus dia lihat lagi reportnya, terus dia USG lagi, dia lihat, dia cuma kasih tahu, oh organ-organ yang lain baik, sehat, semuanya sehat, dia tumbuh, ukurannya semuanya normal. Lalu dia lihat bibirnya, dia juga terkejut, dia bilang gini, kamu ini dapat mujizat. Dia bilang, aku kaget loh. Kenapa dok? Saya nggak dapeti adanya cleft lip di bibir anakmu. Aku kaget. Aku bilang gini, dok, boleh nggak di USG ulang? Jadi maksudnya aku make sure aja bener nggak? Enggak. Aku make sure anakmu ini sempurna. Aku dari situ aku nangis. Aku peluk dokternya, aku nangis. Aku bilang, kamu yakin? Aku yakin. Kamu pulang, kamu bisa rayain Natal, dia bilang. Tadi kan tahu bayinya Sumbing itu di kehamilan 23 minggu.
Nah, dapat berita baik ini setelah berapa? 2 minggu setelah itu. Oh, 2 minggu setelahnya langsung. Oke. Itu jadi 2 minggu setelahnya itu aku benar-benar dalam 2 minggu itu masa aku menunggu untuk USG yang baru itu aku bergumul dengan Tuhan. Antara hati aku, batin aku, perasaan aku tuh bercampur jadi satu. Dengan hormon kehamilan aku itu berat. Jadi disitulah aku marah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, boleh nggak seperti ini gitu loh. Aku nggak sekuat yang Tuhan tahu gitu loh. Terus akhirnya pentingnya orang-orang yang sekeliling keluarga itu yang membuat kita menjadi kuat, yang mensupport dalam hal doa. Ya. Gitu. Paling Akhirnya dapat berita baik menjelang Natal itu ya. Apa sih yang Kak Vio pelajarin tentang Tuhan setelah dapat berita baik itu? Dengan banyaknya kasus hidup dari anak aku, yang aku lihat Tuhan itu membawa iman aku tuh naik level dari iman yang ya biasa, yang apa ya, hidup kekristenan yang biasa gitu loh. Gereja iya, menaati firman Tuhan iya, tapi yang tidak yang bergumul dengan iman. Kalau iman aku ya percaya, tapi tidak dibikin naik level seperti pada saat aku hamil gitu. Itu yang aku nggak kebayang nyeselnya ya kalau waktu itu mengiyakan aborsi. Aku akhirnya bilang sama suami aku nggak kebayang gimana kalau waktu itu kita mengiyakan aborsi aja. Betapa aku menyesalnya, betapa aku berdosanya sama Tuhan gitu. Itu yang aku rasain. Terus apa yang Kak Vio rasain nih waktu anaknya akhirnya berhasil bertumbuh, knowing that waktu itu sempat punya opsi itu, rasanya gimana? Aku bersyukur. Jadi waktu itu setelah masa itu kehamilan aku kembali ke Indonesia. Waktu masa kehamilan aku 7 bulan, aku kembali ke Indonesia untuk melahirkan. Kan waktu itu kita nggak ada family di Melbourne, jadi aku planningnya aku melahirkan, habis itu kembali lagi. Gitu. Lalu singkat cerita, aku melahirkan, Grace lahir 6 April 2020. Itu lagi COVID ya? Lagi mau tinggi-tingginya COVID. Lahir sempurna, normal, semuanya oke, nggak ada apa-apa sampai kita pulang. Pulang itu setelah berapa bulan, mertua aku yang notice, dia bilang, kok perut Grace itu keras ya, gitu loh. Nggak kayak bayi-bayi biasanya. Lahir berapa bulan? 2 bulan. Lahir 2 bulan, terus mertua kakak lihat bayi perutnya keras. Lalu mertua aku bilang, kita ganti dokter deh, gitu. Akhirnya kita ganti dokter anak. Akhirnya kita ketemu, pas dicek, oh anak ini ternyata ada pembesaran di hatinya 5 cm. Kita masih, oh masa iya sih, gitu loh. Akhirnya kita di refer sama dokter ke dokter yang khusus spesialis hati. Waktu itu Grace karena COVID, kita dapat jadwalnya setelah mungkin sebulan ya kalau nggak salah ya. Terus ketemu dokter spesialis hati, dia lihat, dia bilang gini, Grace ini kemungkinan atresia biliar. Wah, kita nggak tahu dong, apa itu atresia biliar. Jadi aku tanya, dok, apa tuh atresia biliar? Jadi dia bilang, atresia biliar itu penyakit langka yang nggak tahu penyebabnya apa virus, apa dari kandungan, apa setelah lahir, itu nggak ada yang tahu pasti penyebabnya apa. Itu masalahnya di hati. Jadi tidak terbentuknya dengan sempurna saluran empedu. Akhirnya membuat hati dia jadi rusak. Gitu. Aku kaget. Jadi apa dok nih, maksudnya biar sembuh nih apa gitu. Kan kita sama sekali nggak tahu apa itu atresia biliar waktu itu ya. Jadi waktu itu dokternya cuma bilang, Grace ambil darah dulu. Jadi waktu itu diambil darah, pemeriksaan radiologi, USG, CT scan, MRI, semuanya kita lakuin. Jadi menjerumusnya atresia biliar. Jadi dokternya bilangin, atresia biliar itu, jadi Grace itu setiap 2 minggu harus ambil darah. Itu dicek fungsi hati, fungsi
SGPOT-nya, pokoknya semuanya dicek. Jadi emang fungsi hati dia itu tinggi, itu di mana itu nggak bagus. Jadi dokter bilang gini, atresia biliar itu sembuh dengan cara cuma cangkok hati, nggak ada yang lain. Aku kaget, aku shock. Lalu aku cuma bilang, Tuhan, ini apa lagi sih? Dan aku cuma, kok nggak selesai ya badainya? Gitu loh. Ini kayaknya badai terus, aku bilang sama Tuhan gitu. Jadi dia bilang kalian harus mempersiapkan pendonor. Kondisinya Grace dari bulan ke bulan makin drop. Simptomnya kondisi penyakit ini apa? Kuning, dia kuning, jadi badan dia hitam, terus perut dia membesar karena numpuknya cairan dalam perutnya yang nggak bisa keluar. Besar tuh kayak busung lapar. Iya, besar, busung lapar, dan bener-bener kulitnya tuh hitam kayak anak sakit gitu loh. Dan ini masih usia 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan, karena setiap bulan itu berganti dia harus transfusi darahnya kurang, albuminnya rendah, kita harus transfusi albumin gitu loh. Akhirnya aku puji Tuhan dikasih mertua yang mungkin dikasih hikmat sama Tuhan, kita bikin paspor deh buat Grace. Kita bikin paspor, kita belum tahu tuh mau kemana. Wow. Bikin aja paspor dulu karena dalam kondisi COVID kan. Itu juga penyertaan Tuhan tuh ya, ide-ide begitu. Udah, akhirnya bikin paspor lah buat Grace. Belum tahu mau kemana, dokter juga belum ngomong apa-apa. Jadi akhirnya dokter bilang gini, rumah sakit Indonesia tutup untuk melakukan transplant cangkok hati, COVID, nggak buka. Lalu dokter menyarankan untuk ke luar negeri waktu itu. Ada beberapa negara yang dokter kasih option, tapi di 4 atau 3 negara tutup bordernya, nggak boleh. Even kita pakai medical visa pun nggak boleh berangkat. Puji Tuhan, salah satu negara buka, itu India. Dia membuka untuk medical visa, berangkat yang urgent. Ke India. Lagi kok. jadi singkat ceritanya gini. Saya sebagai ibunya, sebagai mamanya nggak bisa jadi pendonor. Kita beda golongan darah. Jadi waktu itu cari nih, Kak, kita cari pendonor. Ini harus keluarga? Harus keluarga, nggak boleh yang lain. Jadi semua udah telepon keluarga. Ada adik ipar aku, ada adik aku yang dites untuk biar cocok nggak nih biar jadi pendonor. Bapaknya juga dites. Bapaknya itu bisa jadi pendonor karena dia yang cocok. Waktu itu semua bergumul karena ada yang bilang adik aku, ipar aku. Waktu itu aku ingat banget di mana aku ngobrol sama Tuhan. Aku lihat report tentang atresia biliar, tentang pendonor. Aku cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, anak ini tuh berjuang sudah terlalu apa ya, aku bilang Tuhan kasihan anak ini gitu. Kalau Tuhan memang mau dia sembuh, kalau memang jalan satu-satunya adalah cangkok hati, aku nggak mau orang lain Tuhan, aku bilang. Aku nggak mau adik aku nggak mau ipar aku mau kalau nggak aku bapaknya, aku nggak mau yang lain Tuhan, aku bilang. Aku nggak mau suatu saat nanti anak ini nanggung beban utang budi, walaupun adik ipar aku ya, tapi aku nggak mau Tuhan, aku bilang. Betapa nanti dia hidup dengan rasa utang budi gitu. Itu aku nggak mau. Jadi waktu itu aku bilang sama Tuhan, kalau berangkat, kalau dia sembuh, jadikan aku atau enggak suami aku jadi pendonornya. Jadi kita itu juga puji Tuhan, kita ngurusin dokumen untuk berangkat itu cuma 1 minggu. Benar-benar Tuhan menyertai kita tuh, semuanya disediain. Jadi kita ngurusin cepat banget untuk berangkat. Karena kondisi Grace sudah makin memburuk, akhirnya kita berangkat ke India. Sampai di India, di New Delhi, kita ketemu dokter dengan kondisi Grace. Dia lihat, dia periksa lagi, mereka screening dulu bapaknya sama Grace. Pas di screening, dia lihat hasilnya bapaknya nggak bisa jadi pendonor. Karena? Aku shock karena aku kaget. Kenapa dok? Karena pendonor itu nggak boleh ada penyakit bawaan, karena
bapaknya Grace itu ada diabetes, nggak boleh. Oke. Tadinya kita berangkat memang berpikiran diabetes akan bisa disembuhkan di sana dengan mungkin dikasih obat atau apa, tapi dokter bilang bisa, tapi kesempatan hidup untuk mendonornya mungkin cuma 70%. Takutnya ada komplikasi atau apa. Jadi dokternya tanya, ada siapa? Ada aku sama ada neneknya. Ada mertua saya, tapi nenek mertua saya kan nggak bisa karena udah di atas 50. Jadi aku cuma bilangin, saya aja dok, gitu loh. Dokter dia belum ngomong apa-apa, dia tanya golongan darahnya apa, riwayatnya apa gitu. Dia bilang oke, kalau gitu kamu screening dulu, dites dulu darah diambil. Jadi waktu itu besokannya saya langsung screening, hasilnya keluar, dia bilang kamu oke, kamu aja jadi pendonor. Meskipun beda golongan darah. Aku bilang ya nggak apa-apa, aku aja. Kok bisa? Bisa. Aku kaget, aku bilang caranya gimana dok? Dia bilang resiko memang lebih besar dengan case transplant dengan beda golongan darah. Oke. Lalu aku bilang gimana dok? Dia bilang Grace akan ditreatment 1 bulan untuk menurunkan antibody. Dia dikasih obat untuk menurunkan antibodinya dia, untuk biar bisa terima hati dari aku. Jadi kita lakukan treatment. Antibodinya Grace diturunkan, lalu transplant. 3 bulan kita di India, 1 bulan kita evaluasi, 1 bulan untuk treatment Grace untuk antibodinya dia benar-benar harus dihilangkan. Dan menjelang operasi dokter ketemu, dia bilang kalian harus terima 1% terjadinya kegagalan pada saat operasi. Itu semua ada resikonya, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa, kita tanda tangan papernya, kita beresin dokumen-dokumen semua. Malamnya waktu itu hanya ada aku sama Grace di rumah sakit. Itu besokannya paginya jam 6 pagi itu kita harus operasi. Aku cuma ngobrol sama Grace, aku cuma bilang, Grace, terima hati mama ya gitu. Ampun. Mungkin ini yang udah mama bisa lakukan. Jadi kamu harus berjuang, mama juga berjuang. Jadi takut ya, aku takut banget. Jadi aku cuma selalu itu yang aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini yang udah bisa kita lakukan. Gitu. Jadi aku tahu Tuhan yang sertai, tapi secara manusia, secara batinnya ibu kan apa ya, ada rasa ketakutan. Lalu aku cuma bilang, Tuhan, aku bilang sama Grace gini, Grace, kamu gak usah khawatir, ada mama. Jadi paginya aku bawa dia ke ruang operasi, aku gendong, kita pisah ruangan waktu itu. Lalu aku kasih ke dokter karena dia dibius. Aku bisikin sama dia, mama tunggu ya, gitu. Kamu harus kuat, karena mama mau kamu sehat saja. Pokoknya aku cuma bilang sama dia, aku bisikin, pokoknya mama tunggu, kamu sadar. Operasi berjalan sekitar kurang lebih 15 jam. 15 jam. Aku keluar duluan, baru Grace keluar. Kak, boleh gambarin nggak cangkok hati itu tuh gambarannya diapain ya? Jadi dari kakak ke Grace-nya tuh gimana ya? Hatinya Grace diambil, dibuang, lalu semuanya hatinya dibuang. Grace-nya. Karena kan udah rusak. Jadi dibuang, lalu dokter mengambil 15-20% dari hati aku untuk dikasih ke Grace. Wow. Lalu puji Tuhan, operasinya berjalan lancar, operasinya sukses. Pada saat dia keluar, hal pertama yang aku lihat adalah mata dia udah nggak kuning lagi. Perlahan-lahan kulit dia berubah dari minggu ke minggu. Lalu dokter bilang
Ini adalah pasien pertama yang paling kecil yang melakukan transplant dengan case beda golongan darah. Wow. Dan berhasil di India. Di India. Dan di Indonesia. Dia bayi pertama dari Indonesia melakukan transplant dengan beda golongan darah. Dan ini treatment ini berjalan 3 bulan. 3 bulan. Full di India tuh ya. Dan juga pasti harus maintain kesehatannya dan lain-lain ya kalau prosedur kayak gini ya. Jadi setelah transplant dia pun masih screening, masih diambil darah, jadi dilihat karena yang membahayakan adalah setelah operasi terjadinya infeksi. Itu yang paling mengkhawatirkan karena kan ada anggota baru dalam tubuh dia yang apakah dia nolak apa dia terima. Nah, kalau dia terima pasti terjadi infeksi, demam atau apa, dan itu harus dioperasi lagi, harus dibuka dulu, diobatin dari dalam sampai infeksinya sembuh. Dan puji Tuhan, betapa Tuhan sayang banget sama Grace. Sampai detik ini dia nggak pernah adanya infeksi, sakit juga nggak pernah sakit yang gimana banget. Sakit-sakit kayak anak-anak biasa, demam, itu aja sampai sekarang. Waktu tahu kalau aku harus menyerahkan sebagian organ tubuhku ke anakku, itu apa yang ada di pikiran ya? Gak ada. Pokoknya mau dia sembuh aja. Pokoknya dia mau sembuh. Udah nggak kepikiran, ntar takut sakit. Aku bilang sama dalam diri aku, kalau jangan kan hati, kalau mau ambil ginjal nggak apa-apa, yang penting anak ini sembuh Tuhan. Yang aku bergumul dengan Tuhan itu, aku nggak ada rasa takut dalam diri aku, nggak ada. Hanya aku bilang, Tuhan, ini yang bisa aku lakukan. Ini sudah yang paling bisa aku lakukan. Jadi Tuhan tolong bantu gitu loh. Karena ini kan anak juga dari Tuhan. Tuhan sayang sama Grace. Tuhan tahu perjuangan Grace seperti apa. Jadi memang dari awal maunya aku, karena itu yang aku bergumul dengan Tuhan. Aku maunya aku Tuhan yang jadi pendonornya. Aku nggak mau orang lain. Aku nggak mau itu keluarga, adik-adik aku. Dan operasinya berhasil. Berhasil, puji Tuhan. Dan itu recovery-nya berapa lama tuh Kak? Dia recovery-nya sebulan. Perutnya kempes? Kempes. Wow, puji Tuhan banget. Jadi semuanya normal, dokter melihat udah oke, kita dibolehin pulang ke Indonesia. Wow, 3 bulan ya? 3 bulan di India. Wow. Dan puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Selama kita di sana luar biasa penyertaan Tuhan. Jadi apa aja tuh yang paling disyukurin selama proses ini, yang bener-bener? Di sana tuh bersyukur banget karena Tuhan tuh membuat aku lebih tenang dari sebelumnya. Walaupun aku masih tetap bergumul dengan Tuhan, tapi Tuhan membuat aku melihat bagaimana iman aku bertumbuh dengan Tuhan. Aku cuma bilang, Tuhan, yang sebelumnya Tuhan tolong. Aku yakin kali ini Tuhan tolong, walaupun badannya lebih besar. Jadi aku cuma waktu itu bilang sama Tuhan, ini yang bisa aku lakukan. Jadi itu yang aku berdialog dengan Tuhan seperti itu. Tuhan maunya seperti apa gitu loh. Tuhan mau level iman aku seperti apa sih Tuhan gitu loh. Tuhan mau aku sebagai ibu tuh seperti apa gitu. Itu yang dimana Tuhan merubah pola pikir aku, merubah iman aku untuk melihat dengan segala perspektif dari Tuhannya gitu loh. Kak, dari banyak pergumulan hidup yang lain juga nih, apakah ini termasuk yang paling rendah nih? Oh, banyak banget badai hidupnya. Banyak ya, badai-badai lain juga banyak ya? Iya, hanya melalui Grace, kehidupan Grace, melalui hidup Grace, Tuhan banyak mengubah mindset aku. Bagaimana Tuhan mengubah diri aku, bagaimana Tuhan merubah iman aku, itu yang aku rasain. Di luar topik nih, aku penasaran kasus kayak gini, itu kakak ada asuransi? Enggak, aku baru pribadi. Sampai itu mertua aku tuh harus jual rumah, baru kita harus berangkat dengan kondisi COVID, dengan ekonomi yang seperti itu penyertaan Tuhan ya, sampai ya udah jual rumah kita berangkat. Ya. Pokoknya cucu dia sembuh dulu. Wow. Gitu. Situ.
Oke. Dan sekarang anaknya udah usia berapa, Grace? Grace 5 tahun. 5 tahun. Boleh kita panggil kali Boleh, ya, Grace-nya. Dan sekarang teman-teman anaknya udah 5 tahun lewat badai itu semua. Sekarang udah tumbuh besar, sehat. Iya. Tapi Puji dia Tuhan. masih konsumsi obat seumur hidup. Ya. Grace konsumsi imunosupresan seumur hidup. Itu untuk Karena mencegah terjadi penolakan anggota tubuh baru. Oke. Jadi dikasih imunosupresan. Oke. Grace tahu nggak kisahnya dia? Dia tahu, akhirnya yang dia dia tahu, tahu? dia taunya gini, Mama kenapa perut Grace? Sini Grace. Apa yang Grace tahu? Sini dong, Grace habis main-main ya di sana ya. sini dulu. Ngobrol dulu sama aku. Jadi ini anaknya Kak Vio. Iya, say hi dong, Udah gede. hai. Saya hi ke kamera, Grace. Bawa Ada kameranya. Nggak kelihatan ya. Anaknya di bawah. Bah, akhirnya Tuh, nongol. tuh, kameranya di antinya tuh. Say hi tuh. Tuh. Hai-nya. Hai. Hai dulu. Hai. Hai, Hai. tangannya gimana? Lambainya tangan gimana? Hai, hai gimana? Oke, Grace. Grace mau ditanya. Ngobrol sebentar boleh? Boleh. Boleh. Grace sekarang umurnya berapa? Berapa? Yang keras? 5. Oh, udah 5 tahun. Oke. Grace tahu nggak dulu Tuhan Yesus sempat nyelamatin Grace? Iya. Yang Grace tahu apa? Operasi Apanya dioperasi? perutnya Menurut Grace emang kenapa yang Grace tahu? sakit. Sakitnya sakit apa? Nggak tahu. Kita Oh, terus Grace pernah bilang thank you nggak sama Tuhan Yesus udah sembuhin? gak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Oh, Terus dia operasinya apa? iya. Dikasih sama mama. Apa yang dikasih sama Mama? Operasinya. Grace dikasih apa sama mama? Operasi. Iya, apa yang dikasih ke Grace? Dikasih ininya nih, Iya. hatinya. Hatinya mama dibagi ke Grace. Iya. Terus Grace sekarang gimana? Berasa sehat-sehat aja? Iya. Happy-happy aja? Iya. Oke. Seperti yang Anda lihat ya, anaknya happy, lincah. Iya. Ya udah Grace main lagi lah. Boleh ya. Thank you Grace. Bye. Oh, anaknya tumbuh besar, Iya, lincah. luar Puji biasa. Tuhan ya. Iya, iya. Iya, jadi seberapa banyak yang si Grace tahu ya tentang kondisi dia? Dia mulai tanya karena ada bekas operasi kan di perutnya. Dia cuma, Mama ini apa? Oh ini waktu Grace Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi dokter ambil hati Mama buat Grace gitu. Oh, itu dia tuh tahu. Dia taunya gitu. Oke. Jadi kalau ditanya ini apa operasi di India gitu, dia taunya gitu. Karena emang aku nggak pernah kasih tahu biar dia tanya sendiri gitu loh. Karena kan aku nggak mau apa ya, oh ya Grace gini-gini karena mamanya enggak. Aku semua kemurahan Tuhan. Oke. Jadi itu yang aku tanamin Grace ya. Bersyukur, menghargai apa yang Tuhan kasih. Oke. Setelah lewatin ups and downs segini banyak gitu ya. Kalau misalnya kakak bisa bayang-bayangin nih kalau misalnya hidup kakak tuh jadi judul film atau jadi satu judul buku gitu ya. Kira-kira highlight dari cerita ini semua tuh apa ya highlightnya? Highlightnya apa ya? Kalau lihat ke belakang, terus ada sekarang, kayak highlightnya tuh apa? Apa ya? Badai ada, tapi Tuhan pun ada. Itu Badai yang ada, tapi Tuhan pun ada. Itu yang aku rasain. Oke. Pertanyaan yang sama juga aku tanya ke narasumber sebelumnya. Karena pertanyaan ini juga ditanyakan sama banyak orang di luar sana yang ngalamin berbagai macam tantangan. Tentang kalau Tuhan itu benar baik. Oke. Kenapa ini terjadi sama kakak dan Grace? Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa Tuhan pilih kita untuk menghadapi ini semua.
Kalau ditanya aku juga nggak bisa jawab kenapa, tapi aku tahu di balik ini semua Tuhan pasti punya sesuatu yang indah buat aku dan Grace. Itu sih. Terutama Grace. Mungkin aku berpikiran mungkin Tuhan mau dengan hidupnya Grace, nama Tuhan dimuliakan. Dengan perjuangan Grace, dengan ceritanya Grace, orang tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Gitu. Oke. Kak, di luar sana tuh juga banyak perempuan-perempuan yang juga pasti menantikan anak atau juga ketakutan menghadapi report kondisi medis yang mengerikan. Nah, ada pesan nggak buat orang-orang di luar sana kalau ngalamin ini tuh harus sikap hatinya gimana dan cari pertolongannya kemana? Silakan Kak. Aku juga baru belajar dengan hal seperti ini. Kalau kalian menghadapi seperti saya, terima, marah iya, kecewa iya, tapi kalian harus bangkit. Gitu loh. Harus bangkitnya apa? Ada Tuhan gitu loh. Itu yang aku yakini karena semakin kita terpuruk, kita akan semakin jauh dengan Tuhan. Jadi pentingnya di mana kita itu punya orang komunitas, keluarga yang mensupport dan jangan merasa diri itu dikasih cobaan karena kita melakukan kesalahan atau ada dosa, enggak sih. Aku berpikir Tuhan memberikan kita ujian badai itu pasti dia punya maksud dalam hidup kita gitu loh. Jadi kalian nggak usah khawatir boleh, tapi tetap andalin Tuhan. Memang nggak mudah, aku juga rasanya seperti itu. Semua orang bilang tetap andalin Tuhan ya, tapi kita akan merasakan. Tapi kalian harus bangkit gitu loh, jangan terpuruk. Tuhan itu ada kok. Kalian bisa berbicara sama dia anytime dimanapun kalian mau. Kalian butuh support, kalian bisa minta pertolongan dari keluarga untuk bercerita, untuk kasih solusi gitu loh, untuk saling support gitu. Itu yang aku tahu. Ya, dan juga Kak Vio bekerja sama ya sama dokter ya katanya. Iya, jadi dengan hal seperti case-nya Grace, aku jadi Tuhan pakai untuk membantu banyak orang untuk untuk bertanya, untuk dibantu, untuk entah dibantunya dalam hal saya dalam kondisi keuangan yang harus bisa kita bantu dari pihak rumah sakit, bisa bantu hal apa. Intinya biar anak ini sembuh. Gitu. Itu yang buat aku tuh bersyukur karena dokternya juga baik, sangat membantu, sangat bisa kerjasama, sangat bisa ditelepon, dok, bisa nggak kita telekonsul free? Gitu. Itu yang amazing. Oke, jadi buat kalau teman-teman yang nonton punya kenalan atau mungkin Anda sendiri yang ngalamin kasus serupa gitu ya, kasusnya Grace nih jadi contoh, jadi jembatan juga buat disambungin ke dokter yang nanganin Grace ya. Betul. Itu nama penyakitnya apa tadi? Atresia biliar. Atresia biliar. Penyakit hati lebih tepatnya. Penyakit hati. Ya, kadang ada yang bisa bilang sirosis hati gitu. Nah, penyakit yang memang dasarnya harus butuh cangkok, transplant hati. Gitu. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga bisa hubungin ya karena Kak Vio ngalamin nih. Iya. Mereka biasanya nanya itu dari segi aku sebagai pendonor karena mereka takut. Saya gini-gini Kak, bisa nggak gitu. Jadi kita lebih ke menguatkan mereka, gitu, menguatkan pendonornya, gitu loh, menguatkan ibunya atau bapaknya yang mau melakukan transplant karena itu kan operasi yang besar. Masa recovery-nya juga luar biasa. Luar biasa sakitnya. Biasanya gitu nggak kebayang ya hati kita diambil. Iya, jadi ya dalam hidup aku sudah melakukan 3 kali operasi besar. 2 kali sesar, 2 sekalinya transplant. Oh, Grace ada adiknya lagi. Iya, adiknya lagi yang 2. Oke. Jadi waktu singkat cerita, aku hamil anak yang kedua, aku shock, aku kaget, aku takut. Aku anak yang memang belum terplanning untuk aku hamil gitu. Karena aku takut, aku takut apakah nanti sakitnya sama atau gimana. Pulang dulu Tuhan, ini gimana ya?
Jadi aku akhirnya konsultasi sama dokter di India, aku bilang, dok, aku hamil. Dia, oh nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena penyakit atresia biliar itu bukan penyakit turunan yang harus kamu takut. Oke. Dari situ, oke. Anak yang kedua lahir sehat, luar biasa, nggak ada Anak sakit. kedua normal semua. Oh, puji Tuhan. Gitu. Oke. Jadi di Grace aja ya, anak kedua Iya. udah normal semua. Semuanya normal. Oke. Well, itu cerita yang luar biasa ya hidupnya. Badainya rasanya terus-terusan, itu pasti melelahkan banget. Capek. Mentally, physically, sangat melelahkan gitu ya. Dan sekarang puji Tuhan, anaknya bisa tumbuh sehat seperti yang teman-teman lihat, sangat lincah. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Ya itu semua berkat Iya, penyertaannya betul. Tuhan. Oke. Nah terakhir Kak, boleh Iya. sampaikan pesan-pesan nggak buat teman-teman yang juga butuh pengharapan? I think Kakak salah satu orang yang udah jalanin ini nih dan udah Oke. tahu, oh taruh pengharapan tuh di sini. Sempet kecewa juga sama Oke. Tuhan dan seterusnya. Boleh ada pesan-pesan buat teman? Pesan-pesan buat teman-teman, tetap semangat. Semua badai pasti ada jalannya. Pasti Tuhan tolong. Hanya kita perlu mendekatkan diri ke Tuhan. Itu aja sih. Jadi kalian nggak usah patah semangat. Kecewa boleh, tapi jangan sampai kalian itu meninggalkan Tuhan gitu loh. Kalian punya orang-orang sekeliling yang bisa membantu, kalian bisa support, misalnya mereka bisa saling support, saling mendoakan, dan kita bisa saling mendoakan sama-sama. Gitu aja. Oke, intinya get help juga Yes. jangan ragu-ragu ya. Betul. Oke, terima kasih Sama-sama. banyak Kak Fia ceritanya. Terima kasih, Sungguh Kak. memberkati Amin, perjuangannya. amin. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton sampai ending, terima kasih banyak. Ya aku yakin ceritanya juga memberkati teman-teman lewat ada pengharapan di dalam setiap pencobaan ya. Ada penyertaan Tuhan juga. Terima kasih teman-teman. I'll see you guys the next episode. Bye guys.